merasa dirinya baik dan merasa keturunannya paling istimewa min ahli dini wal fadl. Saya anak ajengan, saya anak kiai, saya anak tubagu, saya anak habib, saya anak ulama. Dia bangga dengan keturunannya. Lalu termasuk orang yang tertipu dengan setan, termasuk manusia yang punya akhlak buruk. Sebahagian orang-orang yang durhaka, orang-orang yang amalnya masih campur, banyak buruknya daripada baiknya, namun dia merasa hebat hanya karena solahi abaihim wa ajdadihim, hanya karena bapaknya, kakeknya, uyutnya, keturunannya orang-orang mulia. Dia bangga dengan keturunannya, dia bangga dengan kakek-kakek, sombong. Ma'atarkil iktida'i bihim, dia tidak mengikuti jejak salafnya, dia tidak mengikuti orang-orang tuanya. Di dalam apa? Di akhlakihim, baik dalam akhlaknya, dalam perbuatannya, dalam ucapannya. Nah, dia merasa bangga, merasa hebat dengan bapaknya, kakeknya, uyutnya. Sementara dia tidak bercontoh akhlaknya, ucapannya. Siapa orang yang sombong kepada orang lain, wah saya turunan Tubagus, saya turunan Wali Songo, saya turunan Nabi, saya turunan Pulan, saya turunan anu, bangga dengan keturunannya, sombong, zahabat barokatuhum anhu, keberkahan para aulia tersebut, keberkahan turunan yang mulia tersebut hilang dari orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masyarakat Indonesia hampir semuanya sudah mengetahui kalau Kiai Haji Qurtubi atau yang dikenal dengan Buya Qurtubi Jailani ini mantan pengurus FPI dan sampai sekarang pun duduk mesra bersama barisan Ba'alawi. Kiai Haji Qurtubi menjadi andalan kelas berat Ba'alawi untuk membentengi kesucian nasab Sada Ba'alawi dari pembatal nasab kelompoknya Kiai Haji Imaduddin. Terbukti saat debat terbuka di Kesultanan Banten beberapa bulan terakhir atau pada tahun-tahun terakhir, Kiai Qurtubi garda depan pasang badan menghadapi para pembegal nasab yang berdebat di sana. Seiring berjalannya waktu, ada sesuatu hal yang menarik dari ceramah Kiai Haji Qurtubi, yaitu beliau membahas ketidakbolehan membangga-banggakan nasab. Kiai Qurtubi menasihatin umat Islam agar tidak menonjol-nonjolkan nasab. Dia menyebut entah dari kalangan habaib katanya, entah dari keturunan Wali Songo, anaknya Kiai, anaknya Gus, atau siapapun. Nah dari sini tanpa disadari oleh Kiai Haji Qurtubi sendiri, sebenarnya beliau menampar oknum Habib Ba'alawi yang sering membangga-banggakan nasab di setiap ceramahnya, menggiring opini publik umat Islam agar menghormati klan daripada mereka. Nah selengkapnya teman-teman, mari kita simak nasihat dari Buya Qurtubi terhadap orang-orang atau bahkan oknum Ba'alawi yang suka membangga-banggakan nasab. Langsung diberi peringatan, diberi nasihat oleh Kiai Qurtubi selaku muhibbin Ba'alawi kelas atas yang sampai hari ini menjadi andalan daripada Ba'alawi sendiri ketika menghadapi begal-begal nasab dari kelompoknya Kiai Haji Imaduddin. Nah untuk itu mari kita simak ceramah nasihat dari Kiai Haji Qurtubi dalam video berikut ini. Jadi jangan sampai sifat keturunan ini dijadikan kebanggaan. Saya kembali kepada amanat Syekhun almarhum Abu Ya Bustami ketika beliau mengajarkan kepada saya tentang kitab Nasoih Dunia. Manusia yang tertipu adalah salah satu tazkiyatun nafsi wal fakhru bil aba, merasa dirinya baik dan merasa keturunannya paling istimewa min ahli dini wal fadl. Saya anak ajengan, saya anak kiai, saya anak tubagu, saya anak habib, saya anak ulama. Dia bangga dengan keturunannya. Lalu kata Imam Qutbud Dakwah wal Irsyad Qutbul Aqtab Al-Imam Abdul Al-Haddad, wa minha ay wa minal gurur ittikalu ba'dil usati wal mukhaditina ala salahi abaihim wa ajdadihim min ahlil ilmi was salah ma'a tarkil iktida'i bihim fi akhlaqihim wa af'alihim wa aqwalihim as-salihah wa dhalika minal gururil madmum wal humkil fahish.
termasuk orang yang tertipu dengan setan, termasuk manusia yang punya akhlak buruk, sebahagian orang-orang yang durhaka, orang-orang yang amalnya masih campur, banyak buruknya daripada baiknya, namun dia merasa hebat hanya karena solahi abaihim wa ajdadihim, hanya karena bapaknya, kakeknya, uyutnya, keturunannya orang-orang mulia. Dia bangga dengan keturunannya, dia bangga dengan kakek-kakek, sombong ma'atarkil iktidai bihim. Dia tidak mengikuti jejak salafnya, dia tidak mengikuti orang-orang tuanya. Di dalam apa? Bi akhlakihim, baik dalam akhlaknya, dalam perbuatannya, dalam ucapannya. Nah, dia merasa bangga, merasa hebat dengan bapaknya, kakeknya, uyutnya, sementara dia tidak bercontoh akhlaknya, ucapannya. Nah, ini kata Imam Abdul Al-Haddad, bagian daripada orang yang tertipu dengan setan dan punya akhlak yang buruk, busuk. Lalu beliau melanjutkan, waqad yubtala bihi ba'du auladil akhyar mimman la basirata lahu wa la ma'rifata bihaqaiqiddin. Banyak anak-anak orang pilihan, anak kiai, anak ajengan, anak tubagus, anak ulama, anak gus, anak-anak orang yang baik, keturunan yang baik, namun anaknya itu mimman la basirata lahu, anaknya tidak punya basiro, tidak jeli, tidak tahu hak ma'rifat tabiaqaidin, tidak tahu urusan-urusan agama. Dia hanya ngebanggain keturunan. Sekarang ada orang yang kasakusuk sana sini, wah, ngutak-ngatik keturunan. Wa manibtakhara 'ala nas. Saya berdasarkan kitab, nggak usah kitab gede dulu, kitab Nasoi Dunia dulu. Kitab Nasoi Dunia, wa manibtakhara 'ala nasibi nasabihi wa ba'a bi abai dhahabat barakatuhum anhu. Siapa orang yang sombong kepada orang lain, wah, saya turunan Tubagus, saya turunan Wali Songo, saya turunan Nabi, saya turunan Bulan, saya turunan anu, bangga dengan keturunannya, sombong, dhahabat barakatuhum anhu, keberkahan para aulia tersebut, keberkahan turunan yang mulia tersebut hilang dari orang tersebut. Contoh nih, kita misal turunan Sultan Maulana Sudin, turunan Sunan Gunung Jati, kita sombong, angkuh, wah, bapak saya Sultan, bapak saya Syarif. Mereka aja, kata Imam Abdul Al-Haddad, li'annahum kanu yattakhiruna wa la yatakabbaruna 'alan nas walau fa'alu dzalik la batala fadhum. Mereka yang Anda sombongkan itu, yang dijadikan kesombongan oleh Anda, mereka para ulama, para aulia, mereka orang-orang yang mulia, mereka saja tidak bangga, tidak sombong, mereka tidak angkuh. Kenapa lu yang tidak melakukan kemuliaan akhlak merasa sombong dengan perbuatan mereka? Walau fa'alu dzalik, andaikan ulama-ulama besar, para aulia Allah, para sudan, para aulia Allah, para sultan itu mereka orang-orang mulia, andai kata mereka angkuh, sombong, la batala fadluhum, niscaya hancur kemuliaan mereka. Mereka yang berbuat, berjuang, beramal soleh, lu yang sombong, lu yang angkuh, belum tentu pasti keturunannya, tapi sudah angkuh. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu Imam Abdullah Al-Haddad menjelaskan, wa qad qala alaihi salatu wassalam, man abta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa orang yang telat amalnya, maka tidak akan cepat nasabnya. Artinya kalau dia tidak beramal soleh, keturunannya pun tidak akan memberikan manfaat kepada dia. Bahasa Abu Ya Bustami tadi, guru kula cek Abu Ya Bustami, Syekhul Abu Ya Bustami, najan dia anak tu bagus, hari itu sholat mah dia tu bagus. Najan dia nyata bebegig, tapi dia sholat, maka pasti dia jadi jalma nu mulia. Luar biasa. Dari para guru, Syekhuna almarhum Abu Ya Bustami, Syekhuna almarhum Mama Sanja, Syekhuna almarhum Awarudoyong, Syekhuna almarhum Mama Cikole, kami punya guru enggak ngutak-ngatik nasab orang. Mereka orang-orang soleh dan sudah jelas keberkahannya. Saya punya cerita, Syekhuna Al-Wardayani itu adalah guru yang wara.
Saya tidak pernah melihat kakak beliau itu masuk ke satu rumah pejabat pun, tidak pernah. Dengan waroknya itu, ribuan alumninya yang jadi ulama, ribuan alumni yang jadi kiai, baik di Banten, Jawa Barat dan sekitarnya. Kalau yang banyak santri banyak, tapi tidak semua orang banyak santri muridnya jadi kiai. Tapi kalau seorang ulama muridnya banyak yang menjadi ulama, ini ada rahasia apa? Selain daripada mengajar kiainya ikhlas, prosesnya ikhlas, orang itu dekat kepada Allah. Salah satunya dengan wara. Selain beliau daripada ahli alat, dari ilmu nahu, ilmu sorof, ma'ani, bayan, bade, mantek, munadharah, dari mulai kitab Sulamul Munar sampai Samsiyah, dari mulai kitab Risalah Samarqandi sampai Johar Maknu, Ukudul Juman, kitab alat munadharah ada, tapi tidak meninggalkan kitab Ar-Risalatul Mu'awanah. Risalah Mu'awanah, Nasaidudiyah, Johar Tauhid, tidak ditinggalkan. Ar-Risalatul Mu'awanah, tasawufnya Ar-Risalatul Mu'awanah. Bagaimana? Berkah. Luar biasa kalau kedatangan Habib, mending Habibnya Habib yang alim, ngerti. Oh, tiap hari tapi sobar. Alhamdulillah. Nah, itu guru-guru yang harus kita contoh. Bukan yang ngutak-ngatik nasab orang. Kalau kata imam besar, udah ngabegal mau ngerebut nasab orang. Betul emang. Jadi dengan ada pembelokan ini termasuk di Banten ya, awalnya tidak terlalu gusar, dan sekarang ini luar biasa. Setelah ada mengatakan bahwa ini keputusan dari nyata yang awalnya para guru-guru kita tadi, para ulama-ulama kita tadi, yang nasabnya Syarif Gunung Hidayat ke Ba'alawi, yaitu sampai ke Imam Ubaidillah, yang jelas kuburannya ada, nisannya anak. Bahkan sampai saya kepada anak saya yang sedang di Yaman di Darul Hadis Lil Irsyid Nabawi, saya perintahkan, coba kamu jarah, minta kirimin foto dari mulai imam nyata Amil Fakih, terus Imam Ubaidillah sampai imam nyata Ahmad Al-Muhajir. Atau anak saya, Bi, ini jaraknya jauh-jauh. Nggak apa-apa, jauh-jauh juga nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kuburannya ada, nisannya ada. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, mudah-mudahan ini fitnah segera dipadamkan. Yang terus-terus akan mengembangkan fitnah dan ada kepentingan yang jahat di belakangnya, semoga Allah segera padamkan itu yang membuat fitnahnya. Amin ya robbal. Kita tidak menemukan guru-guru kita semacam itu. Saya menyampaikan nasab tadi, dan baru kali ini hanya di lingkungan keluarga, ketika kita mau hadarat baca Yasin, kita baca dulu sanad Al-Fatihah. Tapi rupanya ini orang nih, baru saya jelasin, dijelaskan, dan banyak para ulama, termasuk Syekhuna almarhum Abu Yabustom. Penjelasan dari Kiai Haji Qurtubi yang barusan kita simak, kalau kita lihat, kalau kita peras dari penjelasan ceramah dari Kiai Qurtubi, setidaknya tidak boleh membangga-banggakan nasab, dan tidak boleh hanya bermodal keturunan A, keturunan B, kemudian dirinya sendiri tidak punya apa-apa. Ini harus digarisbawahi bahwa oknum Ba'alawi yang kemudian sebelum ada isu-isu nasab, diskursus polemik nasab, ini selalu menggembor-gemborkan di mana-mana, seolah-olah mereka itu punya nasab yang suci yang tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga orang lain yang tidak sama dengan kelompoknya itu status sosialnya nomor 2 dibandingkan mereka. Ketika oknum Ba'alawi membangga-banggakan nasab, langsung kemudian mendengar nasihat ceramah dari Kiai Haji Qurtubi, ini tertampar langsung. Jadi tanpa disadari sebenarnya, penjelasan dari Kiai Qurtubi yang barusan kita simak sebenarnya adalah menampar oknum Ba'alawi sendiri yang kemana-mana selalu berjualan nasab, membangga-banggakan nasab. Bahkan oknum Ba'alawi di persidangan, dia mengeluarkan kata-kata, Nabi Muhammad kakek aneh apa kakek ente, katanya. Kakek saya apa kakek kamu. Ini kan satu bentuk bahwa diskriminasi. Seolah-olah dia itu memiliki nasab yang suci kepada nasab Nabi Muhammad, padahal itu tidak benar sama sekali, tidak bisa dibuktikan dengan berbagai sumber.
Sementara orang-orang yang tidak berada di dalam kelompok mereka itu langsung dianggap status sosialnya, status sosial keagamannya, stratanya nomor 2 di bawah mereka. Ini tidak boleh dibiarkan. Tamparan ini semoga didengar oleh seluruh orang bahwa tidak boleh membangga-banggakan nasab, terutama dari oknum Ba'alawi sendiri. Itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video dari Kiai Qurtubi yang memberikan nasihat kepada umat Islam, terutama tamparan kepada oknum Ba'alawi yang membangga-banggakan nasab. Silakan kalian tulis pendapat-pendapat kalian di dalam kolom komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.